Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dalam pembelajaran daring PPKN ya, di tengah pandemi virus corona ini. Sebelum kita mempelajari materi pembelajaran PPKN, alangkah baiknya untuk selalu menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, sehingga mudah-mudahan kita tetap sehat di tengah pandemi virus corona ini, dan mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang makna dan substansi hak dan kewajiban warga negara dalam perspektif Pancasila. Nah, akan ditayangkan PowerPoint mengenai materi tersebut. Silahkan disimak, barangkali ada hal yang penting atau ingin diketahui lebih lanjut, silahkan untuk ditulis dan nanti bisa dicari dengan berbagai sumber, baik itu media sosial, internet, buku, dan referensi lainnya. Baiklah, kita langsung saja kepada materinya. Nanti di bagian akhir akan ada tugas yang bisa dikerjakan melalui latihan di buku PPKN secara khusus. Baik, mari kita simak bersama-sama penjelasan materi mengenai makna dan substansi hak dan kewajiban warga negara dalam nilai-nilai Pancasila. Ya, baiklah anak-anak, ya. Kita akan membahas tentang makna hak dan kewajiban warga negara dan substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila pada pertemuan kali ini. Dan buku sumber yang bisa dipakai adalah buku PPKN yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan kurikulum 2013 yang diterbitkan bukunya pada tahun 2018, atau sumber-sumber lain yang relevan silahkan bisa dipakai. Pada pertemuan kali ini yaitu menghargai perbedaan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka menghindari pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua adalah mendeskripsikan makna hak dan kewajiban warga negara. Dan yang ketiga mendeskripsikan substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Nah, 3 poin ini yang menjadi target pembelajaran kita kali ini, dan poin keempat dan kelima akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Makna hak dan kewajiban warga negara. Nah, sebelum secara khusus kita kepada hak dan kewajiban warga negara, maka alangkah baiknya kita mengetahui pengertian hak dan kewajiban secara umum. Bahwa hak adalah segala sesuatu yang kita dapatkan atau kita peroleh, namun setiap hak yang diperoleh merupakan akibat dari dilaksanakannya kewajiban. Dengan kata lain, untuk memperoleh hak, maka kita harus melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu. Nah, contohnya maksudnya seperti apa? Contohnya adalah ketika kita bekerja, ya, melaksanakan pekerjaan sebagai kewajiban, maka ketika pekerjaan tersebut sudah selesai, maka kita akan mendapatkan hak kita, yaitu mendapatkan upah dari pekerjaan yang sudah kita lakukan. Nah, bagaimana makna hak warga negara dan hak asasi manusia? Karena kenapa kedua-duanya ini kita bahas? Karena memiliki makna yang berbeda, ya. Yang pertama adalah hak asasi manusia yang kita kenal dengan HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia sejak lahir. Bahkan tidak hanya lahir, sejak dalam kandungan pun seorang bayi sudah memiliki hak-hak asasi manusia, yang salah satunya adalah hak untuk hidup. Nah, lalu bagaimana perbedaannya dengan hak warga negara? Hak warga negara muncul karena kedudukannya sebagai anggota suatu negara. Nah, oleh karena itu, kalau kita lihat, ya,
pada kotak di bawah, kesimpulannya adalah hak asasi manusia merupakan bagian dari hak warga negara. Kenapa demikian? Hak asasi manusia tidak mengatur hak-hak warga negara. Tetapi dalam hak warga negara, biasanya hak asasi manusia sudah tercakup di dalamnya. Contoh hak-hak warga negara diatur dalam UUD 1945. Hak asasi manusia pun ada di dalam undang-undang tersebut. Salah satunya adalah pada pasal 28 poin A sampai J. Kemudian juga pada pasal 29 UUD 1945 yang mengatur tentang hak dan kewajiban dalam memeluk agama dan kepercayaan. Itulah sebabnya kenapa hak asasi manusia merupakan bagian dari hak warga negara. Ya, karena hak asasi manusia sudah diatur dalam hak warga negara suatu negara. Nah, baiklah, setelah mengetahui perbedaan hak warga negara dan hak asasi manusia, maka kita akan fokus kepada hak warga negara, yaitu substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Nah, di mana kita ketahui bahwa Pancasila merupakan ideologi yang paling mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, Pancasila sangat menghormati hak dan kewajiban setiap warga negaranya. Dalam nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Yang akan kita bahas adalah nilai dasar dan nilai instrumental, serta nilai praktisnya nanti akan kita bahas melalui tugas mandiri. Nah, baik, kita lanjutkan pada nilai dasar. Yang pertama, hak-hak warga negara dalam nilai dasar sila-sila Pancasila itu apa saja? Ya, kita bahas berdasarkan sila-sila yang ada. Yang pertama, berdasarkan sila ketuhanan yang Maha Esa, bahwa salah satu hak warga negara adalah memeluk agama sesuai kepercayaan dan beribadah sesuai ajaran agamanya masing-masing. Berikutnya adalah berdasarkan sila kedua, bagaimanakah hak warga negara dalam nilai dasar? Ya, yaitu setiap warga negara berhak memiliki kedudukan yang sama dalam hukum. Artinya adalah di mata hukum, ya, setiap warga negara memiliki hak-hak yang sama. Sebagai contoh, kita ambil salah satu contohnya adalah dalam pemilu. Ya, setiap warga negara dalam pemilu memiliki hak-hak yang sama, ya, baik hak dipilih ataupun hak memilih seorang pemimpin. Berikutnya, yang ketiga adalah sila persatuan Indonesia, yang salah satu hak yang terdapat dalamnya adalah persatuan dalam keanekaragaman. Kita boleh, ya, berhak untuk mengembangkan kebudayaan daerah masing-masing. Namun walaupun budayanya yang berbeda-beda, itu menjadi suatu pemersatu bangsa kita yang kuat di tengah pluralisme atau keanekaragaman. Lalu berdasarkan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan atau sila keempat, ya, perwujudan haknya adalah kita berhak hidup bermasyarakat, berhak hidup bernegara, dan berhak dalam pemerintahan yang demokratis atau melaksanakan pemerintahan yang demokratis. Dan terakhir adalah dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan yang sebesar-besarnya yang diberikan untuk memperoleh haknya, ya, yang diberikan oleh negara untuk memperoleh haknya. Nah, lalu bagaimanakah kewajiban warga negara dalam nilai dasar tersebut? Ya, tadi kita sudah membahas haknya, lalu bagaimana kewajibannya berdasarkan sila-sila dalam Pancasila? Ya, berdasarkan sila pertama, ya, bahwa salah satu contoh kewajibannya adalah kita wajib bertoleransi antar umat beragama dan kita wajib bergotong royong antar umat beragama. Ya, contohnya adalah ketika agama lain sedang melaksanakan ibadah, maka kita berkewajiban untuk tidak mengganggu ibadahnya. Kemudian, walaupun dalam suatu desa atau suatu wilayah
terdapat warga negara yang berbeda agama, tapi perbedaan agama tersebut tidak menjadi halangan untuk dapat bergotong royong di tengah-tengah masyarakat. Berdasarkan sila kedua Pancasila, ya, maka salah satu contohnya adalah kita berkewajiban mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban setiap manusia. Jadi setiap manusia itu memiliki derajat yang sama, maka kita wajib menghargai itu dan tidak boleh merendahkan derajat orang lain, karena secara hakikat sama derajatnya dengan kita. Berikutnya adalah sila ketiga, persatuan Indonesia itu diwujudkan dengan kewajiban untuk memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme. Apa itu nasionalisme? Nasionalisme itu adalah rasa cinta dan bangga terhadap tanah air Indonesia. Dan patriotisme sendiri itu lebih kepada rela berkorban demi bangsa dan negara. Jadi perbedaannya adalah nasionalisme itu rasa cinta dan bangga terhadap tanah airnya, dan patriotisme itu lebih kepada pengorbanan untuk tanah airnya, action dalam mencintai tanah airnya. Berdasarkan sila keempat, hak kewajiban warga negara, yaitu mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Jadi salah satu kewajiban kita dalam mengambil keputusan organisasi atau apapun itu, kedepankanlah musyawarah untuk mencapai suatu kesepakatan, dan kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Nah, dengan kata lain, hasil musyawarahlah menjadi keputusan yang wajib ditaati oleh semuanya. Dan terakhir, berdasarkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita berkewajiban bergotong royong dan tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Saling bahu-membahu untuk kemajuan bersama. Itu kewajiban yang diharapkan dari nilai-nilai dasar Pancasila. Berikutnya adalah kita akan membahas bagaimana hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Nah, yang pertama adalah setiap warga negara berhak atas kewarganegaraannya. Pasal 26 UUD 1945 ayat 1 dan 2 dengan tegas menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut, yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Adapun yang menjadi penduduk Indonesia ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Jadi kesimpulannya adalah jika kita berbicara tentang penduduk, maka penduduk tersebut ada warga negara, ada juga yang bukan warga negara atau warga asing. Perbedaannya adalah seseorang disebut warga negara ketika dia sah secara hukum dan undang-undang, yang salah satunya adalah kepemilikan kartu tanda penduduk. Berikutnya adalah kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Dalam pasal 27 ayat 1 UUD 1945, ini merupakan jaminan hak warga negara atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, serta sekaligus merupakan kewajiban warga negara untuk menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Berikutnya adalah hak atas penghidupan dan pekerjaan yang layak. Dalam pasal 27 ayat 2 UUD 1945 dinyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, oleh sebab itu, berbagai peraturan perundang-undangan dibuat untuk mengatur hal ini, seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Agraria, Undang-Undang Perkoperasian, Undang-Undang Penanaman Modal, Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan lain sebagainya. Yang tujuannya adalah menciptakan lapangan pekerjaan agar warga negara memperoleh penghidupan yang layak, sesuai dengan yang seharusnya.
Berikutnya adalah hak dan kewajiban dalam membela negara. Ya, seperti yang tadi sebelumnya disampaikan, nasionalisme dan patriotisme dalam nilai dasarnya. Instrumennya seperti apa? Ya, salah satunya adalah setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Jadi, membela negara itu bukan hanya kewajiban, tapi kita juga berhak untuk melakukan upaya pembelaan negara. Dan ini tercantum pula dalam UUD 1945 pasal 27 ayat ke-3. Yang kelima adalah kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Untuk berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tulisan dan sebagainya. Nah, ini merupakan hak-hak yang ada dalam kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Dalam ketentuan ini terdapat 3 hak warga negara, yaitu hak kebebasan berserikat, hak kebebasan berkumpul, serta hak kebebasan untuk berpendapat. Dalam melaksanakan ketiga hak tersebut, setiap warga negara berkewajiban untuk mematuhi berbagai ketentuan yang mengaturnya. Berikutnya adalah kemerdekaan memeluk agama, ya, sebagaimana kita ketahui bersama dan sudah tidak asing lagi dalam pasal 29 ya, ayat 1 ya, dinyatakan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, dan pada ayat 2-nya dijelaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing, yang kita kenal dengan toleransi antar umat beragama. Berikutnya, secara instrumental kita juga memiliki hak dan kewajiban dalam pertahanan dan keamanan negara. Pertahanan dan keamanan negara dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 dinyatakan bahwa dalam bentuk hak dan kewajiban yang dirumuskan ya pada pasal 30 ayat 1 dan 2. Ketentuan tersebut menyatakan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Berikutnya adalah yang ke-8, hak untuk mendapatkan pendidikan. Nah, hak untuk mendapatkan pendidikan ini diatur dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dan pada ayat 2-nya dijelaskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ya, oleh sebab itu ada program wajib belajar 9 tahun ya sebagai pendidikan dasar, dan juga kita berhak untuk memperoleh ya pendidikan tersebut. Berikutnya adalah kebudayaan nasional Indonesia. Nah, dalam kebudayaan nasional ya, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Jadi setiap masyarakat dalam suatu daerah ya wajib dan berhak untuk memelihara kebudayaan daerah masing-masing gitu. Karena kita negara pluralisme ya, penuh keanekaragaman, sehingga setiap daerah memiliki kebudayaan yang berbeda. Lalu kenapa kok kita berhak mengembangkan budayanya masing-masing? Karena budaya ya, secara harfiah ya, adalah hal-hal yang mengandung nilai-nilai kebaikan. Jadi sesuatu bisa dikatakan budaya karena terjadi secara terus-menerus sehingga menjadi kebiasaan masyarakat dan merupakan nilai-nilai positif yang terdapat di dalamnya. Berikutnya yang ke-10 adalah perekonomian nasional ya, bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dan selain itu, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Nah, salah satunya apa? Perekonomian ini contohnya dengan didirikannya koperasi, di mana di dalamnya dikelola dengan prinsip dari, oleh, dan untuk kesejahteraan anggotanya.
Dan yang terakhir adalah kesejahteraan sosial. Masalah kesejahteraan sosial dalam Undang-Undang Dasar 1945 diatur dalam pasal 34. Pasal ini terdiri atas 4 ayat, yaitu yang pertama, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Yang kedua, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Yang ketiga, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Dan yang keempat, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang yang kita kenal dengan ada undang-undang kesehatan, undang-undang sistem pendidikan nasional, kemudian undang-undang koperasi dan lain sebagainya, di mana salah satu tujuan pembentukan undang-undang tersebut. Nah, baiklah anak-anak ya. Setelah membahas nilai dasar dan instrumental tersebut, maka yang berikutnya adalah kita melaksanakan tugas mandiri ya. Jadi silahkan, ada 2 poin, poin A dan poin B ya. Di poin A ini kalian melaksanakan pekerjaan rumah untuk menuliskan hak-hak warga negara berdasarkan 5 sila dalam Pancasila beserta contoh perwujudan atau pelaksanaan hak tersebut. Nah, tabelnya seperti ini yang harus kalian buat. Silahkan dibuat di buku PPKN masing-masing ya untuk latihan ya. Yang pertama contohnya adalah pelaksanaan sila ke-1. Jenis hak warga negaranya adalah kita berhak melaksanakan ibadah sesuai agama yang dianut. Nah, contoh perwujudannya atau action dari pelaksanaan hak tersebut, melaksanakan ibadah wajib tepat waktu. Contohnya sholat bagi umat muslim. Kemudian di poin B-nya untuk yang kedua, dari contoh pelaksanaan sila pertama itu silahkan kalian isi jenis haknya apa, perwujudannya seperti apa. Juga untuk sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima, masing-masing silahkan diisikan 2 contoh. Itu untuk pelaksanaan hak warga negara. Lalu yang poinnya adalah tuliskan kewajiban. Tadi kalau yang tadi hak ya untuk poin A, yang poin B adalah lebih kepada kewajiban. Apa sih yang wajib kita lakukan ya sebagai warga negara berdasarkan 5 sila dalam Pancasila. Nah, contoh perwujudannya sama dengan yang pertama tadi. Saya contohkan di sini untuk perwujudan sila pertama ya. Jenis kewajiban warga negaranya adalah toleransi antar umat beragama. Kita wajib bertoleransi antar umat beragama. Lalu contoh perwujudannya atau pelaksanaannya seperti apa? Contohnya adalah tidak mengganggu teman atau orang lain yang berbeda agama ketika sedang beribadah. Lalu contoh yang keduanya silahkan dicari ya, jenis kewajiban warga negaranya, kemudian contoh perwujudan atau contoh sikapnya. Berikutnya berdasarkan sila kedua, ketiga, keempat, dan sila kelima Pancasila sama masing-masing. Silahkan cari 2 contoh. Ya, baiklah anak-anakku, itulah tadi ya sedikit penjabaran tentang makna dan substansi nilai-nilai Pancasila. Jangan lupa tugasnya dikerjakan di buku PPKN dan nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ya, tetap semangat ya, tetap menjaga kebersihan, semangat belajar ya, semangat untuk mengembangkan diri menjadi lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi